kokoh, pengen kuat, pengen tahan lama, tidak mudah retak, maka yang didahulukan pertama kali perbaikannya adalah fondasi. Kalau sudah bagus fondasinya, maka susunlah batu-batu yang dipersiapkannya sampai selesai. Begitu juga di dalam kita beragama, sangatlah penting sekali untuk kemudian kita mempelajari ilmu akidah. Ada Aqidatul Awam, ada juga kitab yang dikarang oleh Syekh Basri ini, yaitu kitab Al-Aqidatul Islamiyah. Maka oleh karena itu, karena ilmu akidah ini adalah merupakan dasarnya, dasar agamanya, dasar untuk kemudian memperkokoh agama, untuk memperkuat keimanan, maka pelajarilah kitab-kitab ilmu akidah agar kemudian qalbu ini semakin kuat keimanannya, semakin tajam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masuk dalam bab pertama, yaitu bab ma'rifatullah ta'ala, yaitu mengetahui akan sifat-sifat Allah. Bagaimana itu sifat Allah? Nah, itu harus dikenali. Kenapa harus dikenali? Agar kita ini sadar, menyadari bahwa kita ini adalah hamba, bahwa kita ini adalah diatur oleh Allah, bukan mengatur. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaannya. Dialah yang menciptakan seluruh makhluk termasuk diri kita. Maka bagaimana caranya agar kemudian kita bisa kenal Allah, bisa mengetahui ciri-cirinya seperti apa? Maka kita harus kenali sifatnya. Kenali sifatnya Allah itu bagaimana? Sifatnya Allah ada berapa? Yang wajib ada dalam diri Allah dan yang tidak wajib atau tidak harus ada dalam diri Allah. Nah, itu akan dijelaskan di bab-bab berikutnya. Bab yang ini, yang saat ini kita tulis, kita artikan, ini bab yang dimana wajib, harus, tidak boleh tidak, atau bahasa kitabnya itu labuddah, tidak boleh tidak, harus ada dalam diri Allah sifat yang 20 ini. Kenapa? Supaya tidak ajiz, tidak tidak terkesan terlihat melemah. Allah itu tidak melemah, Allah itu tidak lemah. Makanya itu harus kita kemudian pelajari tentang ilmu akidah. Berikutnya manfaatnya kita mempelajari ilmu akidah, ilmu keyakinan, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, agar kemudian kita tidak menjadi orang yang sombong. Makanya oleh karena itu kalau kita berbicara kealiman, kepintaran, kecerdasan, iblis itu lebih cerdas dari kita, lebih alim, lebih tahu daripada kita itu. Sebelum kita itu mengetahui, iblis sudah tahu. Kenapa iblis diusir oleh Allah dari surga? Satu cuma perbuatannya apa? Sombong. Tidak mau sujud dan perbuatan, karena katanya iblis, tidak mau saya itu sujud sama Adam. Saya lebih hebat daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dengan kesombongannya itulah iblis tidak sadar bahwa ada kesombongan dalam kalbunya, sehingga
sehingga diusir oleh Allah. Padahal iblis itu banyak yang alim. Dalam keterangan itu banyak yang alim. Hafal Al-Quran. Tahu Al-Quran? Ustaz itu ikut pernah ikut kiai dulu ngobati. Pas dia obati itu pasti sama kiai. Dia baca ayat kursi. Jadi orang yang di sekitarnya baca ayat kursi, itu juga baca ayat kursi. Berarti kan manara. Mana? Tahu itu. Makanya oleh karena itu kalau sudah berbicara kehaliman, kepintaran, iblis juga pintar. Tapi karena kesombongannya sehingga menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kita tidak serupa. Sifat kita tidak serupa seperti sifatnya iblis, maka perlu sangat penting kita mempelajari ilmu akidah supaya kemudian kita tidak menjadi sombong, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa manfaatnya kita mempelajari akidah, ilmu keyakinan ini? Ilmu akidah, ilmu keyakinan untuk memperkokoh agama, untuk memperkokoh keimanan kita, untuk memperkokoh keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Di samping itu pula, manfaatnya kita mempelajari ilmu akidah ini adalah untuk kemudian